Ide itu muncul ketika kumpul. Nah, tiba-tiba Pak RT juga kan ngelola tanah warga yang memang dimanfaatkan untuk sayuran. Akhirnya ya saya ada sedikit rezeki, udah Teh kita nanam bayam sama kangkung. Ya alhamdulillah hasilnya dinikmati bersama. Ini kita sedang merintis lah, karena saya juga ada sound system lengkap sama alat juga. Nanti rencana mau ada bazar tiap malam minggu di pasar, di pasar Wadas. Jadi kan toko-toko Wadas tuh habis maghrib tutup. Sayanglah kalau nggak kita manfaatkan ya. Kalau habis maghrib tutup tuh. Rencana sama warga mau bikin bazar, karaoke terbuka, karaoke warga lah, kecil-kecilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ega Nugra Susanto, pemimpin redaksi alexa.news.id. Nah, saat ini saya berkesempatan berkunjung ke Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Sudah ada di samping saya ini tokoh pemuda Lemah Abang yang kebetulan kakak saya juga, teman saya, Kang Dian Herdiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang? Alhamdulillah saya. Kesibukan apa nih sekarang, Kang Dian? Udah lama kita nggak ketemu ini. Kesibukan paling di saung, karena saya juga ada alat musik, paling sama teman-teman musik ya ngejam. Terus di gitaran paling sama warga, kesibukan yang ngaliwat, ngumpul, ngariung, terus ya diskusi ringan lah. Nah, sebenarnya sudah lama nih saya punya agenda untuk berkunjung ke kediaman Kang Dian. Nah, kebetulan baru hari ini kesampaian nih. Nah, tadi pas datang saya kaget juga, wah ternyata wilayah tempat tinggal Kang Dian ini cukup unik juga nih. Tadi pas pertama masuk disambut ya bendera-bendera yang belum familiar di kalangan masyarakat. Ini ada kayak khas-khas Balinya gitu Kang Dian ya. Dulu ini mau dibangun konsep seperti apa sih ya? Boleh tahu? Sebenarnya tidak ada rencana harus konsep bagaimana ya, mengalir begitu aja. Nah, kebetulan akhir ini memang mulai senang budaya. Jadi mencoba mempelajari, sama-sama belajar lah ya. Nanya ke sana ke sini ke teman-teman yang memang sudah mulai berkecimpung di bidang budaya. Ya tiba-tiba senang lihat-lihat di YouTube lah, sama lihat di TV, lihat budaya Bali bagus juga ya kalau pakai payung nih. Tiba-tiba ya beli aja payung di toko online. Dan ternyata memang antusias warga juga antusias keluarga juga ternyata bagus. Awalnya beli 2 jadi nambah nama ya jadi begini. Tapi kalau Kang Dian saya yakin nggak sembarang beli nih. Jadi dia pasti tahu filosofinya nih, kayak ada bendera yang warnanya merah hitam putih, kemudian ada yang merah hitam. Tadi payung juga seperti itu. Kalau boleh tahu apa sih filosofinya Kang Dian? Mudah-mudahan kalau salah ya salahnya, saya juga masih belajar. Saya juga baca di Google. Nah, kalau yang saya tahu sih kain polang yang hitam putih itu menandakan namanya kain polang. Itu polang warna hitam putih itu polang. Biasa-biasa kan di adat di budaya Bali itu sudah sering lah kita lihat. Bahkan di budaya Sunda juga di wayang golek kadangnya kayak Semar juga kan pakai kain warna hitam putih. Ya filosofinya mungkin ya karena hidup itu kan ada hitam ada putih. Ada energi negatif positif. Jadi semuanya saling membutuhkan ternyata. Kalau semuanya positif, tidak akan ada yang negatif. Ya, kalau semuanya negatif, tidak akan ada yang positif. Jadi hidup itu saling membutuhkan. Bahkan energi yang negatif juga butuh positif agar hidup ini selaras. Ya. Lebih keselarasan aja sih ya, mungkin. Maaf kalau saya salah. Terus yang kedua, ya karena itu ada kain yang 3 warna, ada merah, hitam, putih. Kalau yang saya tahu sih itu biasanya disebut tridatu ya. Tridatu. Maknanya kalau nggak salah juga itu tuh ada makna penciptaan, ada makna merawat, ada juga menghancurkan. Yang menghancurkan yang mana nih? Yang merah. Menghancurkan kalau nggak salah yang merah dia. Merah ya. Oh, nggak salah merah. Jadi hidup itu kita dilahirkan, terus hidup, terus juga mati. Jadi hidup itu kalau bahasa spiritualnya saya juga nggak mungkin sosokan ini juga benar juga ya. Jadi hidup itu nyari apa sih? Kan gitu. Kalau dari simbol itu hidup,
dilahirkan, diciptakan, hidup, mati, udah Udah, selesai. kan gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa mengaplikasikan nilai tersebut Di kehidupan ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Kang Dian nggak mungkin kayaknya kalau beli di Karawang nih kayaknya. Beli langsung di Bali atau gimana? Beli online, sekarang zaman canggih online, Di Bali langsung. di Bali, di salah satu toko online di aplikasi banyak. Tapi warga ada yang bertanya nggak kenapa nih Kang Dian komplek perumahannya dipasang bendera warna-warni. Warga justru tertarik juga. Awalnya sih ada beberapa warga yang memang karena memang terkesan uniknya, ada juga sih yang kontra. Tapi kan tadi karena hidup itu ada yang pro dan kontra, ya kita iyakan saja kan gitu. Tetapi kan ketika yang kontra kita harus bagaimana, ya saya deketin aja, sesimpel itu saya deketin. Ya, akhirnya mereka juga mengapresiasi, maksudnya itu mengiyakan lah. Oh ya sudah, maknanya begini-begini, tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya lebih ke hobi aja, senang budaya. Ya kayak kita pakai kaos begini juga kan, jeans, ini kan nggak sadar kita pakai budaya orang. Sebenarnya kan kalau pakaian kita tuh sebenarnya kalau di Sunda sendiri kan pakai pangsi. Nah, kita pakai pakaian adat orang aja kan tidak dipermasalahkan. Toh ini masih bagian dari Indonesia, saya bilang. Ya sudah, nggak apa-apa. Mereka akhirnya senang juga kan, acara juga ujung-ujungnya mereka pakai semua payung, dipakai ke depan Agustusan, dan alhamdulillah diterima. Oh, justru payung-payung yang ada di sini sempat dipakai para pemuda di semua luar. Sama ini nih, sama apa, umbul-umbul juga dipakai semua. Kemarin pas perayaan HUT RI ya. Dipakai semua, diboyong ke sana. Iya. Nah, hal unik lain yang ada di sekitar tempat tinggal Kang Dian ini kan selain bendera, kemudian payung yang khas suasana Bali banget lah. Dan tadi pertama kali saya datang, saya dengan tim juga ngomong, wah ini kayak bukan di Karawang ini. Beda nih. Biasanya kan rada-rada panas lah Karawang ya. Beda. Di sini adem nih, aura positifnya ada gitu. Terus tadi saya lihat juga ternyata di sini banyak kumpul para pemuda ya, Dan ya. Kemudian ternyata lengkap juga, ada pos ronda. Terus tadi terakhir saya lihat aktivitas warga itu gotong royong panen apa sayuran ya, Adian ya. Boleh diceritakan sih, ini emang apa dulunya inovasi Kang Dian atau memang inisiatif warga? Seperti apa? Sebenarnya semua ini tidak direncanakan ya. Cek Sunda nama ujug-ujug gitu. Tiba-tiba datang begitu saja ide itu. Jadi awalnya memang ya saya senang seni juga, senang budaya. Ya berawal dari senang budaya. Tadi karena aktivitas juga sekarang jarang keluar kan. Kebetulan juga saya hobi musiknya meningkat lagi, sering di rumah. Jadi ada rasa jenuh kan, di rumah ngapain gitu kan. Tiba-tiba dengan kakak tuh ya udahlah kita bikin saung aja. Bikin saung. Warga juga antusias. Niatnya ronda, dari hasil kumpulan warga tiap hari tercipta jadi kreatif. Contoh misalkan harusnya sekarang Jumsih nih. Tapi karena memang apa sebagian ada yang kerja juga mungkin ya. Jadi di cancel dulu Jumsih. Nah, minggu kemarin Jumsih, kita udah 2 kali Jumsih. Yaitu ide itu muncul ketika kumpul. Nah, tiba-tiba Pak RT juga kan ngelola tanah warga yang memang dimanfaatkan untuk sayuran. Akhirnya ya saya ada sedikit rezeki, udah Teh kita nanam bayam sama kangkung. Ya alhamdulillah hasilnya dinikmati bersama. Karena memang kan tiap malam di sini rame Kang, rame. Sambil ngeronda ya? Sambil ngeronda rame, kadang juga kan karaoke tiap malam kan di sini. Wah, luar biasa itu. Karaoke kadang soalnya keluarin ya, karaoke bareng-bareng. Karena karaoke kan ujungnya lapar itu kan, ujungnya ngaliwat. Kalau malam-malam beli ayam kan repot. Ya udah wes yang ada sayuran. Di sana juga kan kita ada ubi apa? Singkong juga. Ya tinggal dudut aja lah, dudut belum udah gitu. Sesimpel itu. Di luar itu juga tadi kan tim redaksi juga sempat ngobrol dengan warga atau Pak RT bahwa dari sayuran ini kan ada nilai ekonomisnya ya, Kang ya. Biasanya dijual atau gimana? Kalau itu sih yang tahu ranahnya Pak RT ya. Warga lah ya. Nah, warga saya nggak masuk ke ranah itu. Masuk uang monggo itu mah urusannya memang yang mengelola lah ya. Cuman kadang nggak usah kita minta pun, kadang Pak RT ketika panen tuh ya sok kalau mau mah ambil aja gitu kan. Ambil aja buat masak. Kayak tadi kan
nganterin ke rumah tuh panen gitu kan. Ya artinya semua ini tercipta karena memang kebersamaan kita dari warga, oleh warga, untuk warga juga ya. Gitu. Kalau memang ada lebih ya kan di sini memang lokasinya nggak jauh dari pasar ya. Ya, nggak jauh Jadi pasar. mungkin bisa dijual ke pasar. Nah, selain sayuran juga saya lihat di sini ada ayam, ternak ayam. Ini warga juga atau keluarga? Itu kakak ipar kebetulan, tapi diurus sama warga juga, namanya Kang Didin. Tiap pagi, sore itu mereka yang ngurus ayam. Ya di sini mah banyak aktivitas yang kita ciptakan sendirilah. Jadi mudah-mudahan karena kita sering bergerak, ya energi itu tercipta sendiri. Mau itu energi misalkan dari rezeki, ada yang ngasih makanan, tapi kita nggak berharap juga. Ya jalan aja lah, jalan aja toh nanti juga ketemu endingnya bagaimana gitu. Ya mungkin tadi salah satu motivasinya kalau nggak salah tadi ngobrol di sebelum kita podcast ingin membangun atau menciptakan kampung mandiri atau gimana sih? Itu sih ya cita-cita ya. Tapi ujung-ujungnya saya juga nggak bisa merencanakan itu juganya. Ya tiba-tiba ide kreatif itu, bagi saya ide kreatif itu muncul ya memang tiba-tiba juga. Kayak misalnya lagi ngumpul ngobrol sama ada ide apa kayak nanti malam minggu mudah-mudahan jadi ini kita sedang merintis lah karena saya juga ada sound system lengkap sama alat juga. Nanti rencana mau ada bazar tiap malam minggu di pasar Wadas. Jadi kan toko-toko Wadas tuh habis maghrib tutup. Sayanglah kalau nggak kita manfaatkan ya. Pinggir jalan raya atau yang pinggir masuk? Yang masuk ke sini. Oh, yang masuk ya. Yang dari perempatan arah ke sini ya. Itu kan kalau habis maghrib tutup tuh. Rencana sama warga mau bikin bazar karaoke terbuka, karaoke warga lah kecil-kecilan. Dengan konsep tadi mudah-mudahan dengan adanya itu jadi nilai positif buat warga. Sok eta mah ada yang mau jualan kopi monggo, ada yang mau dagang kopi monggo gitu kan. Dan saya juga kalau misalkan udah mulai mah kayaknya dagang juga kali ya, kopi juga gitu. Gimana nanti. Kayaknya untuk alat juga memang katanya belum lama juga kan Dian ya? Iya, alat belum lama. Ya salah satunya mungkin untuk memberdayakan warga sekitar terutama para pemuda mungkin di sini ya. Biar punya kegiatan yang positif. Kalau boleh tahu Kang Dian, mayoritas warga di desa Wadas, terutama di dusun di sini, mayoritas petani atau apa? Di sini petani dan pedagang. Ya karena dekat dengan pasar ya. Petani dan pedagang. Nah terus rencana terdekat apa Kang Dian selain tadi rencana untuk ngamen, cita-citanya pengen apa lagi nih untuk memberdayakan masyarakat? Kalau hasil diskusi dengan warga dan pemuda satu itu target cepatnya bikin bazar malam mingguan, ngamen. Feedbacknya karena saya senang musik juga, ya mudah-mudahan teman-teman saya dulu yang memang sudah vakum bermusik bisa meningkat lagi. Terus di situ juga ada studio musik kan, mudah-mudahan jadi benefit juga buat teman saya yang buka studio musik. Jadi termasuk anak-anak saya kan, anak saya juga ada anak ABG lah. Jadi nggak tiap hari tuh nggak melulu tentang handphone. Jadi ada kegiatan seni. Jadi bisa terbangun. Terus kegiatan yang kedua itu memang ide dari Pak RT juga, karena Pak RT menilai bahwa warga sudah guyub lah ya, sudah guyub. Jadi Pak RT pengen ada semacam tiap rumah tuh nyimpen beras, gitu, apa namanya? Perelek nyimpen perelek, tiap rumah tuh nyimpen perelek, ya segelas minimal 1 gelas lah. Jadi ketika ada warga yang memang tidak punya beras, tinggal ambil aja, nanti kita isi lagi. Itu emang ide Pak RT. Banyak sih ide kreatif yang tiba-tiba muncul gitu ya, muncul lah. Ya mudah-mudahan bisa menjadi nilai positif buat warga. Nah sebelum nanti itu saya juga dan tim nanti mau coba lihat-lihat. Tadi saya lihat sekilas sih alat musiknya lengkap. Kemudian katanya ke depan juga ada rencana untuk panggung ya lengkap ya. Ya mudah-mudahan. Itu disewakan atau enggak ya? Disewakan. Disewakan ya. Kan? Jadi nanti sahabat Alexa yang memang kebetulan membutuhkan alat-alat sound system, panggung ya, bisa hubungi Kang Dian. Nanti kita cantumkan nomor handphonenya di deskripsi. Nah demikian obrolan saya dengan tokoh pemuda Desa Lemah Abang,
Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Kang Dian. Hatur nuhun Kang Dian. Semangat, Sukses nuhun, selalu. sami-sami, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagi mau habis di itu panen, mau dibalikin lagi tanahnya gitu. Apa aja yang ditanam di sini? Sosin, kangkung, bayam, tuh cengek, terong, banyak. Ini luasnya berapa sih? 17 ke 20. Iya, Jadi macam-macam yang iya, ditanam di sini. iya. Jadi warga yang ini tinggal Metik gitu, ngambil gitu. Kalau mau ngeliwat, kalau mau nyambel, kalau mah tinggal ambil aja.